Aku tidak pernah betul-betul pulang. Tidak bisa. Ke semua tempat, kuseret tubuh sendiri. Sebagai petualang tersesat. Bahkan di negeri jauh, tempat aku lahir. Dan seorang perempuan mengajariku tersenyum. Kepada diri sendiri. Tidak pernah ada rumah. Tidak ada. Cuma ada mimpi buruk yang sekali waktu terburu-buru. Membangunkan dan meminta aku pergi. Membelahku. Mengubah ingatan jadi hukuman. Meletakkan jiwaku di antara keinginan dan keengganan kembali. Di antara perkara-perkara yang mungkin dan tidak mungkin selesai. Kulihat diriku tertimbun reruntuhan masa remajaku di kota yang mencintai para pembenci. Kulihat ayah di pekarangan memasukkan serpihan-serpihan kaca jendela ke saku celana. Ibu tidak ada di dapur dan di mana-mana. Tetapi di jalan-jalan, negara melintas sebagai perayaan. Dan huru-hara yang tidak pernah tuntas. Setiap hari tumbuh retakan baru di tubuhku. Ku terima seluruh. Seolah kelak terbit matahari lain dari sana. Ribuan matahari. Langit mengenakan jepit rambutmu di mana-mana. Kilau lampu-lampu malam meminjam warna-warni dan bahasa dari matamu. Pintu-pintu toko masih terbuka menggoda para pelancong yang datang dari negeri miskin di seberang benua. Aku memandang dunia dari balik kaca jendela kafe. Tiada siapapun di sini. Sudah bertahun-tahun di sini dan di sana. Bertukar makna. Mabuk panjang selepas ciuman perpisahan dan penerbangan berjam-jam. Rindu. Kau tahu, tidak mengenal waktu rehat. Bagai pegawai toko yang segenap hidupnya adalah hutang yang harus dibayar besok siang. Bagai satu negeri sedang berjuang menebus jiwanya dari tangan orang-orang asing. Apabila aku lelah, marah kepada dunia dan diri sendiri, kesedihan jadi sumur yang tidak sanggup kusentuh dasarnya. Kusandarkan hidup yang redup di bahu bahasa ibu. Aku memandang dunia dari balik kaca jendela kafe. Aku sedang tidak ingin berduka. Aku tidak sedang diseduh sedih yang tidak hendak sudah ini. Aku ingin memikirkan kenapa hidup lebih sering menunjukkan diri sebagai kata benda daripada kata kerja. Langit mengenakan jepit rambutmu di mana-mana. Kilau lampu-lampu malam meminjam warna-warni dan bahasa dari matamu. Kelak, aku akan menulis beratus-ratus halaman buku puisi khusus mengenai matamu. Kelak,
Tidak ada New York hari ini. Tidak ada New York kemarin. Aku sendiri dan tidak berada di sini. Semua orang adalah orang lain. Bahasa ibu adalah kamar tidurku. Ku peluk tubuh sendiri. Dan cinta, kau tak ingin aku mematikan mata lampu. Jendela terbuka, dan masa lampau memasukiku sebagai angin. Meriang, meriang, aku meriang. Kau yang panas di kening, kau yang dingin di kenang. Hari ini tidak pernah ada. Kemarin tidak nyata. Aku sendiri dan tidak menulis puisi ini. Semua kata tubuh mati semata. Puisi adalah museum yang lengang. Masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah. Foto-foto hitam putih. Aroma kemeja ayah dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak ada pengunjung. Tidak ada pengunjung. Di balik jendela, langit sedang mendung. Tidak ada puisi hari ini. Tidak ada puisi kemarin. Aku menghapus seluruh kata sebelum sempat menuliskannya. Pukul 4 pagi. Tidak ada yang bisa diajak berbincang. Dari jendela kau lihat bintang-bintang sudah lama tanggal. Lampu-lampu kota bagai kalimat selamat tinggal. Kau rasakan seseorang di kejauhan menggeliat dalam dirimu. Kau berdoa. Semoga kesedihan memperlakukan matanya dengan baik. Kadang-kadang kau pikir lebih mudah mencintai semua orang daripada melupakan satu orang. Jika ada seorang terlanjur menyentuh inti jantungmu, mereka yang datang kemudian hanya akan menemukan kemungkinan-kemungkinan. Dirimu tidak pernah utuh. Sementara kesunyian adalah buah yang menolak dikupas.
Jika kau coba melepas kulitnya, hanya akan kau temukan kesunyian yang lebih besar. Pukul 4 pagi. Kau butuh kopi segelas lagi. Tidak ada New York hari ini. Tidak ada New York kemarin. Aku sendiri dan tidak berada di sini. Mabuk panjang selepas ciuman perpisahan dan penerbangan berjam-jam. Dan seorang perempuan mengajariku tersenyum. Kepada diri, lihat diriku tertimbun reruntuhan masa remaja. Lebih mudah mencintai semua orang daripada melupakan satu orang. Tidak ada New York hari ini adalah sebuah kumpulan buku puisi yang dibuat khusus untuk film Ada Apa Dengan Cinta 2. Dalam film, puisi-puisi ini ceritanya adalah puisi-puisi yang ditulis oleh karakter Rangga. Ketika kami harus menulis atau mencari penyair yang bisa membuat puisi-puisi ini untuk tokoh Rangga, nama yang terfikir oleh kami adalah nama Aan Mansyur. Aan Mansyur adalah penyair muda yang karya-karyanya sangat penting untuk sastra Indonesia. Dan kami adalah penggemar berat Aan. Proyek ilustrasi puisi Tidak Ada New York hari ini berawal idenya ketika kami semua lebih banyak bekerja di rumah. Kami memikirkan sebuah proyek kreatif yang menggambarkan waktu dan suasana hari ini. Dan puisi adalah sebuah bentuk ungkapan yang mungkin paling tepat. Kami sangat excited karena proyek ini akan melibatkan orang-orang yang karya-karyanya kami sangat kagumi. Ulang Sunu adalah seniman muda yang tinggal dan bekerja di Jogja. Saya mengenal karya Wulang itu adalah karya-karya yang punya warna ilustrasi berdasarkan tradisi wayang Jawa yang sangat kental, tetapi juga punya kenakalan atau keliaran untuk menembus batas-batas budaya. Dalam karyanya di sini misalnya dia banyak terinspirasi oleh ilustrasi-ilustrasi psychedelia, dan itu sangat menarik dan penuh warna. Ressa memilih puisi yang berjudul Memandang Dunia dari Jendela Kafe. Dia merespons langsung cerita Ada Apa Dengan Cinta, menggambarkan New York dan menggambarkan kerinduan hati Rangga untuk cinta. Jadi menurut saya apa yang digambarkan oleh Ressa ini akan menjawab kerinduan banyak penggemar Ada Apa Dengan Cinta. Dan Ressa yang adalah seorang musisi merespons ini dengan luar biasa sekali. Tidak banyak yang tahu bahwa dia ternyata juga seorang ilustrator. Gambar-gambarnya sangat romantis dan membuat saya sangat menyentuh. Lala Bohang memiliki banyak sekali karya seni rupa ilustrasi dan drawing. Tapi dia juga seorang penyair. Apa yang dia munculkan dalam ilustrasi puisi ini sangat-sangat unik, di mana tokoh yang digambarkan sangat mirip dirinya sendiri, sangat quirky, tapi di saat yang sama juga sangat dalam, menggambarkan kegelisahan mencari rumah yang menjadi pertanyaan banyak orang hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali yang akan bisa relate dengan karya Lala ini. Pinot mungkin seorang seniman yang paling agak sulit dibaca kemungkinan karyanya datang kemana atau mengarah kemana. Dan karya Pinot itu didasarkan pada puisi yang datang juga menjadi judul dari proyek ini, Tidak Ada New York hari ini. Pinot bekerja biasanya dengan spontanitas yang sangat tinggi. Pinot mengandalkan craft of animasi atau stop motion. Jadi dia memang orang yang sangat tepat untuk terlibat dalam proyek ini.
Para seniman ini memilih puisinya masing-masing dari kumpulan Puisi Tidak Ada New York hari ini. Kami meminta mereka untuk memilih mana di antara puisi-puisi tersebut yang paling menyentuh perasaan mereka, terutama dalam kondisi sekarang ini, kondisi pandemi. Semua interaksi kami lakukan secara online. Kami berdiskusi dengan para seniman yang keempatnya datang dari tempat yang berbeda-beda. Ada yang di Jakarta, ada yang di Makassar, ada yang di Jogja, dan ada yang di New York. Tidak Ada New York hari ini sebenarnya inspirasinya datang dari tokoh Rangga yang kebetulan dimainkan oleh Nicholas. Dan kami tahu betul kemampuan dia mengartikulasikan narasi, dialog, puisi dalam film-film itu sudah cukup diakui. Tidak ada puisi kemarin. Kemarin tidak nyata. Aku menghapus seluruh kata langit sedang menurun sebelum sempat menuliskannya. Dalam proyek ini, Nico membawakan atau membacakan 4 puisi yang dipilih oleh para ilustrator. Setelah berbagai trial dan error, berbagai percobaan tempo, irama, penjiwaan, Nico kemudian bisa menyumbangkan sebuah narasi puisi yang menurut saya sangat menyentuh dan sangat dekat gitu. Sebuah ungkapan yang bisa dikatakan sangat romantik. This is a very special project in a very special time, di mana video animasi, seni rupa, musik, dan puisi bisa melahirkan sebuah karya yang sangat menyentuh dan dapat kita nikmati bersama.